Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada Ilham Firmansyah, yang kedua ada Muhammad Rizky Azhar, itu saya, dan yang ketiga ada Umi Sofia. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 4. Yang pertama adalah ada 8. Yang pertama faktor demografi, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, dan pendapatan adalah faktor demografi yang mempengaruhi preferensi konsumen. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat tempat seorang tinggal mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, budaya dan tradisi dapat mempengaruhi pilihan makanan dan gaya berbelanja mereka. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan individu memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Contohnya, motif untuk membeli suatu produk bisa berkaitan dengan kebutuhan fisik atau emosional. Yang keempat, faktor situasional. Faktor situasional seperti ini yaitu situasi keuangan saat ini, promosi produk, atau keadaan lingkungan, dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Next. Yang kelima, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga ini terdiri dari anggota keluarga, terutama dalam keluarga besar, dapat mempengaruhi pilihan konsumen dan keputusan pembelian. Yang keenam, pengaruh grup referensi. Pengaruh grup referensi ini seperti opini dan saran dari teman-teman, keluarga, atau kelompok sosial juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Yang ketujuh, pengaruh media dan periklanan. Seperti iklan, media sosial, dan konten online dapat mengaruhi persepsi konsumen tentang produk atau merek. Yang ke-8, faktor ekonomi. Faktor ekonomi tersebut seperti harga, tersediaan produk, dan situasi ekonomi secara umum dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Proses psikologi kunci. Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah mengetahui rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Oke, lanjut. Selanjutnya ada proses psikologi kunci, yang dimana ada motivasi yang menurut Abraham Maslow. Kebutuhan didorong atas hierarki dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Orang akan memenuhi kebutuhan mereka yang terpenting dahulu. Selanjutnya ada perilaku aktual konsumen, terdiri dari 1. Atensi selektif, proses menyortir sebuah rangsangan. 2. Distorsi selektif, kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsep awal konsumen. Yang ketiga, ada retensi selektif, mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. Dan yang keempat, ada persepsi bawah sadar. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran meliputi perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Pembelajaran dihasilkan melakukan perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan, isyarat bertindak, dan tanggapan dan penguatan.
Terus ada memori. Semua informasi dan pengalaman yang dihadapi seseorang ketika mereka memengaruhi hidup dapat berakhir dalam memori jangka panjang. Selanjutnya ada proses keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Di sini ada 5 proses dari keputusan pembelian. Pertama ada pengenalan masalah, dilanjut dengan pencarian informasi, lalu evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir itu ada perilaku pasca pembelian. Di sini ada yang pertama itu ada pengenalan masalah atau kebutuhan. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua ada pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen yang terunggah kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Besarnya pencarian yang dilakukan tergantung pada kekuatan dorongannya, jumlah informasi yang telah dimilikinya, kemudahan mendapatkan dan nilai yang diberikan pada informasi tambahan, dan kepuasan dalam pencarian informasi tersebut. Di sini ada sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada sumber pribadi, yaitu dari teman, tetangga, keluarga, kenalan. Kedua dari sumber komersil, dari iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan pameran. Yang ketiga dari sumber umum, yaitu ada media massa, organisasi konsumen. Yang keempat, dari sumber pengalaman, yaitu pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek, dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Menurut Setiadi, tahun 2003, mendefinisikan bahwa inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Pengambilan keputusan konsumen meliputi semua proses yang dilalui konsumen untuk mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternatif, dan memilih di antara pilihan-pilihan. Dan yang terakhir itu ada perilaku pasca pembelian. Setiap pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.